bagi karyawan, pemutusan hubungan kerja itu membuat dia cemas, tidak yakin dengan pendapatan yang akan datang. Terbiasa setiap bulan dia mendapatkan gaji, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan bahwa untuk selanjutnya sudah tidak ada kepastian gaji setiap bulannya. Selamat malam, kita lanjutkan pembahasan tentang pemutusan hubungan kerja karena COVID-19. Kalau kemarin kita mencoba melihat dari sudut pengusaha, maka malam ini kita coba melihat dari sisi karyawan yang ter-PHK. Bagi karyawan, pemutusan hubungan kerja pasti sesuatu yang tidak diinginkan dan bahkan kadang tidak terbayangkan itu akan menimpa kepada dirinya. Kalau bagi karyawan baru di mana dia istilahnya belum banyak tanggungan yang membebani dia, mungkin dampaknya akan berbeda dengan seorang karyawan yang memang sudah mengabdi lama dan dia sudah bisa menyekolahkan anaknya sampai universitas, tiba-tiba terputus pendapatannya karena adanya PHK ini, sehingga dia akan merasakan kebingungan nanti bagaimana akan melanjutkan pembayaran kuliah untuk anaknya. Apakah anaknya harus stop kuliah? Nah, ini tentu akan menjadikan pemikiran yang sangat luar biasa bagi karyawan. Nah, sebenarnya bagi karyawan, pemutusan hubungan kerja itu membuat dia cemas, tidak yakin dengan pendapatan yang akan datang. Terbiasa setiap bulan dia mendapatkan gaji, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan bahwa untuk selanjutnya sudah tidak ada kepastian gaji setiap bulannya. Nah, ini yang membuat mereka terasa sangat drop sekali, sehingga tentunya mereka akan rela di PHK bila mereka mendapatkan pesangon yang cukup besar yang dia bisa untuk menjamin kelangsungan biaya hidupnya dan kelangsungan untuk membiayai anaknya sekolah. Kalau kita melihat baru-baru ini ya, di beberapa video di YouTube itu ada suatu perusahaan hiburan ya, semacam kayak TV itu, yang harus mengurangi karyawannya tinggal separuh, dan kebanyakan dari karyawan tersebut adalah para milenial. Di situ mereka nampak ya tidak begitu terpukul ya, mereka ada yang duduk-duduk melamun, tapi ada yang ketawa-ketawa sambil bersendaguro. Ternyata bahwa yang mereka keluhkan atau yang mereka merasa kehilangan itu bukan masalah tidak adanya pendapatan, tapi justru kehilangan teman yang selama ini sudah bisa bekerja sama dengan baik. Nah, ini menunjukkan bahwa dampak dari PHK ini bisa berakibat yang berbeda bagi setiap karyawan, yang terutama yang tadi yang baru masuk atau yang belum punya pengalaman masa kerja yang lama. Bagi mereka yang masa kerjanya lama, pasti mereka akan merasa shock sekali. Nah, apalagi dengan situasi COVID-19 ini. Kalau sebelum COVID ini mungkin orang yang di PHK, ya udahlah, memang rezekiku bukan lagi dari perusahaan inilah, tapi aku masih coba ada kesempatan untuk mencoba melamar ke tempat yang lain. Tapi kalau dengan adanya COVID ini, sangat sulit untuk mencari perusahaan yang membuka lowongan kerja bagi karyawan. Jadi benar-benar memang situasinya sangat sulit sekali, sangat berbeda dengan sebelum adanya COVID-19 ini. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh para karyawan, bahwa dengan PHK ini sebenarnya ini adalah bukan akhir segalanya, tapi ini adalah awal dari kenormalan baru, the new normal. Artinya apa? Artinya ya harus mulai berpikir bahwa alternatifnya untuk bekerja sebagaimana seperti dulu kemungkinannya sangat minim sekali. Jadi harus mulai melihat celah-celah lain atau berintrospeksi diri, sebenarnya saya memiliki kemampuan apa selain yang sekarang ini. Karena sebenarnya bahwa orang itu dilengkapi berbagai kemampuan oleh yang menciptakan kita itu. Cuman kita memilih salah satu kemampuan, tidak ingin mengembangkan kemampuan yang lain. Jadi ibaratnya kalau seorang lulusan akunting, dia hanya menggunakan kemampuan dalam berhitung, kemampuan dengan angka-angka, dia tekunin itu, tidak mencoba mengembangkan kemampuan yang sebenarnya dia miliki. Mungkin dia punya kemampuan human relation yang baik, mungkin dia punya kemampuan sebagai artis, mungkin dia punya kemampuan sebagai businessman, mungkin dia punya kemampuan lain yang selama ini memang belum pernah dicoba untuk dikembangkan. Jadi
dengan adanya COVID ini benar-benar bahwa kalau kita mengalami PHK, maka mulailah berpikir dengan pesangon yang ada nanti akan dipergunakan untuk apa. Nah, itu kalau kita mencoba berani menghadapi kenyataan. Tapi akan terjadi banyak bahwa karyawan-karyawan yang ter-PHK ini tidak puas dengan pesangon yang diberikan oleh pihak perusahaan. Karena di mindset mereka sebelumnya bahwa Undang-Undang Nomor 13 itu sangat melindungi hak-hak karyawan. Mindset mereka itu pasti masih ingin menerima seperti itu. Adanya pesangon dari jumlah perhitungan pesangon, jumlah penghargaan masa kerja, dan jumlah ganti rugi. Dari 3 hal itu ya sudah terbayang semakin lama masa kerjanya dia akan mendapat semakin banyak. Sayangnya dengan keluarnya Kepres 13 tahun 2020 13 April kemarin, di mana masalah pesangon itu dinyatakan tergantung kesepakatan antara pihak pengusaha dengan karyawan maupun serikat pekerja. Nah, ini yang akan membuat berlarut-larut dan membuat sakit hati karyawan karena merasa bahwa pengusaha bisa semena-mena dan itu dilindungi oleh undang-undang karena dianggap COVID ini adalah force majeure, di mana force majeure menyatakan di dalam perhukuman, dalam istilah hukum, bahwa si pengusaha bisa tidak membayarkan kewajibannya karena adanya force majeure ini. Nah, ini yang sulit mungkin diterima oleh karyawan. Mereka tidak puas, mereka akan lapor ke SPSI, mereka lapor ke Disnaker, mereka akan menuntut pengusaha untuk menghadiri sidang pengadilan. Kalau di situ juga belum putus, mereka akan ngotot ke sampai tingkat Mahkamah Agung. Pertanyaan saya adalah, kalau kita menyuburkan sakit hati kita dengan kekecewaan terhadap kesepakatan antara pihak pengusaha dengan karyawan, sehingga apa yang ingin kita bayangkan dapat diterima ternyata hanya menerima tidak sesuai dengan bayangan kita. Kalau kita sakit hati, ya itu kita akan menuntut, tapi jangan lupa untuk menuntut tersebut untuk sampai tingkat MA kita sebagai karyawan harus mengeluarkan banyak uang. Istilah Jawanya adalah jerbasuki momobeo. Segala sesuatu itu butuh biaya. Ya, biaya hilir mudik menghadiri sidang, mungkin biaya untuk Anda harus istilahnya menyewa seorang ahli hukum untuk melindungi Anda ya, di persidangan supaya Anda juga dibantu. Itu semuanya membutuhkan biaya. Sayangnya proses itu bisa berlangsung paling cepat 1 tahun untuk bisa sampai ke MA. Itu rata-rata 1-2 tahun baru sampai MA. Itu dalam kondisi normal. Dengan adanya COVID ini, kemudian masalah pesangon diserahkan kepada kesepakatan antara pengusaha dengan serikat pekerja, tentu akan lebih banyak kasus yang harus ditangani oleh pihak Disnaker maupun sampai tingkat mahkamah. Berarti akan ada nomor urut yang lebih panjang, mungkin bisa lebih dari 2 tahun nantinya untuk bisa sampai ke tingkat MA. Nah, selama itu kita akan makan apa? Karena kita sudah tidak digaji. Nah, ini yang harus kita coba pikir ulang ya. Memang ini suatu kenyataan pahit. Ini masalah PHK yang paling sulit nih ya saat ini nih. Dulu saya menjalankan eksekusi PHK ini tahun 94-95, di mana PHK masih tabu lah dilaksanakan. Itu belum sesulit ini ya, artinya peraturan Disnakernya tuh kita masih bisa mengikuti gitu. Tapi tetap aja ada juga yang pihak pengusaha yang belum tentu bisa mengikuti peraturan tersebut. Sebelum COVID pun juga sudah ada, apalagi sesudah COVID ini. Mereka bahkan, saya baca kemarin, pihak Apindo sudah istilahnya sudah melempar handuk putih, udah nyerah untuk bisa memberikan pesangon PHK sesuai dengan perundang-undangan nomor 13 tahun 2003 itu. Mereka udah nyerah, benar-benar nyerah, tidak mampu. Ya, artinya karyawan juga harus mengerti bahwa apa yang dia tuntut adalah sudah tidak bisa sebagaimana kejadian sebelum COVID. Nah, ini harus kita pahami benar-benar, dan kita mesti harus menyiapkan diri kita bahwa ini bukan akhir segalanya, tapi ini adalah sesuatu awal kenormalan baru gitu. The new normal. Ini jadi kalau misalnya Anda sebagai akunting, jangan pengen jadi akunting lagi.
Ya, cobalah Anda introspeksi kemampuan-kemampuan lain yang selama ini belum pernah Anda kembangkan, coba dikembangkan. Misalnya sebagai bisnismen, akunting itu sudah punya dasar yang kuat. Dia sudah tahu hitung-hitungan untung rugi, bagaimana supaya bukunya itu tetap tidak rugi, harus apa yang harus dilakukan, mereka tahu itu. Coba itu dikembangkan. Ayo, apapun lah. Apalagi kalau YouTuber itu sekarang ini masalahnya kan sekarang perubahan perilaku orang, tidak perlu datang ke toko, ya cukup bisa dengan HP mau beli apa-apa bisa di situ. Artinya penjualan online lebih berjalan di sini. Nah itu Anda coba pelajari bagaimana berjualan secara online. Nah ini banyak ilmunya ini. Ini sekarang berkembang dengan baik yang disebut sebagai digital marketing itu. Nah itu saya kira para karyawan ter-PHK belajarlah tentang digital marketing, karena ini suatu perubahan baru yang memang menuntut kita untuk berubah. Berubah ya Pak ya? Ya, karena yang abadi memang perubahan tersebut. Tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Anak kita membawa masanya sendiri. Jadi kita tidak bisa memaksakan zaman kita ke zaman anak kita, apalagi ke cucu kita. Sangat berbeda sekali. Jadi pesan saya kepada karyawan ter-PHK, boleh kita menuntut, tapi ingat kemampuanmu. Ingat jangka waktu tuntutan itu bisa jadi itu minimal 2 tahun. Anda sanggup gak untuk hidup 2 tahun tanpa gaji hanya untuk ngurusin itu? Nah itu yang harus Anda pikirkan. Bukannya saya membela pengusaha ya, tapi ini adalah kenyataan pahit yang harus memang kita alami, karena memang pengusaha udah tidak mampu. Sebenarnya pengusaha tuh malu loh, gak mampu bayar PHK itu. Harusnya loh pengusaha yang baik loh, kecuali dia bukan pengusaha yang baik, memang dia pengen untuk keuntungan dirinya sendiri. Tapi kalau dia menganggap bahwa karyawan ada partner ataupun modal mereka, ya tentunya mereka akan sangat merasa malu untuk melakukan PHK. Saya kira pesan saya untuk para karyawan PHK, ya ini memang masa sulit yang harus dihadapin, dan ingat bahwa ini adalah bukan akhir segalanya, tapi ini adalah awal baru untuk kenormalan baru, di mana saatnya Anda mencoba introspeksi, melihat bakat-bakat yang Anda miliki untuk Anda coba kembangkan. Saran saya, pelajari digital marketing, karena memang saatnya berjualan bukan secara fisik tapi secara online.